Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Sekarang kita membahas tentang alat reproduksi manusia. Tapi di sini nanti kita menganalisis siklus menstruasi dan peran hormon pada manusia. Menstruasi adalah proses menyeluruhnya lapisan dinding rahim yang disertai pendarahan karena sel telur atau ovum yang tidak dibuahi oleh sperma. Masa puber laki-laki dan perempuan itu juga berbeda. Untuk laki-laki, coba masa pubernya itu tanda-tandanya apa? Yang laki-laki biasanya muncul apa? Ditandai dengan apa? Ya, apa? Jakun, tumbuh jakun. Ini ya, di sini ya. Itu. Terus apa? Apalagi? Ayo, Mas Nanta. Kumis. Oh iya, kumis. Oke, pintar. Terus, ayo, Mas Denis. Yang sering mungkin. Iya, dengan ditandai mimpi basah itu biasanya laki-laki. Terus untuk yang perempuan, tanda-tandanya pubertas yang perempuan, iya itu haid menstruasi itu yang kita bahas hari ini. Menstruasi prosesnya, proses menyeluruhnya lapisan dinding rahim yang disertai pendarahan. Biasanya ada siklus-siklusnya, siklus menstruasi. Untuk siklus menstruasi itu ada fase-fasenya. Fase menstruasi itu biasanya menstruasi itu biasanya selang berapa hari? Untuk yang perempuan beda-beda nggih. Beda-beda. Ada yang 1 sampai 3 hari, ada yang 1 sampai 7 hari. Tapi ada yang sampai 1 bulan. Itu sudah menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan rahim kita. Itu. Untuk yang normalnya itu biasanya 1 sampai 5 hari. 1 sampai 5 hari itu fase normal. Dan siklus menstruasi yang normal itu rentangnya itu 1 sehari sampai 21 hari. Itu normal itu. Untuk yang laki-laki juga itu untuk perempuan, tapi ya harus tahu karena suatu saat kan dia juga punya istri, juga besoknya juga punya anak perempuan, itu biar tahu siklus menstruasinya. Awal siklus haid itu hari 1 sampai 5 itu rendah, penurunan drastis. Ini menyebabkan pembuluh darah di dinding rahim mengerut, menyebabkan endometrium, luruh menstruasi kelenjar merespon dengan mulai melepaskan FSH untuk siklus baru. Jadi kalau perempuan itu harus kalau ada tanda-tanda haid itu berarti emang dia kemungkinan besar subur. Perempuan itu kok haidnya tidak normal, itu bisa mengakibatkan rawan penyakit. Karena apa? Darah-darah yang seharusnya keluar itu menempel di dinding rahim. Jadi kalau untuk perempuan harapkan untuk benar-benar menjaga kesehatan. Jangan apalagi kalau yang mbak-mbak ini kalau kok haidnya tidak teratur,
mulai sejak dini diperiksakan ke dokter kandungan. Dan Bu, lah nanti dikira, jangan itu, karena untuk persiapan ke masa depan gitu. Untuk tugas hari ini coba ya Mbak Anggun untuk membacakan materi dari maju tidak Bapak? Fungsi organ reproduksi. Satu, organ reproduksi bagian dalam ovarium atau indung telur, fungsi menghasilkan telur dan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Biasanya setiap bulan satu sel telur dilepaskan di ovarium evolusi. Yang kedua, tuba falopi atau saluran telur, tempat terjadinya pembuahan antara sel telur dan sperma. Saluran ini menghubungkan ovarium dan rahim. Sudah. Ya, selanjutnya untuk Bu. Oke, untuk 1 sampai 3 gitu. Lanjut. Untuk uterus rahim, tempat menempelnya dan tumbuhnya embrio setelah terjadi pembuahan dinding rahim menempel setiap bulan untuk mempersiapkan kehamilan. Serviks, leher rahim, penghubung antara rahim dan vagina, berfungsi sebagai pintu masuk sperma dan jalur keluarnya bayi saat melahirkan. 3. Vagina, saluran yang membuangkan Menghubungkan saluran yang menghubungkan antara dan rahim ke luar tubuh, tempat keluarnya darah, menstruasi, dan jalur rahim bayi. Dicatat di buku tulis. Satu, coba jelaskan apa ovarium itu. Yang nomor 2, menstruasi adalah. Sudah 2 saja. Usah yang banyak-banyak. Sudah itu aja, tidak apa-apa. Nah, coba tadi kita sudah membahas tentang alat reproduksi manusia, tentang menstruasi. Bagaimana perasaannya setelah mempelajari tentang menstruasi tadi? Ayo Denis, perasaannya bagaimana? Malu atau malu ya? Malu. Bu Guru aja menyampaikan, biasanya Bu Guru menyampaikan untuk anak-anak ini kalau dewasa itu jadi juga malu. Tapi kan ini harus disampaikan biar kalian tahu. Untuk Nanta, bagaimana perasaannya? Hah? Juga malu. Tapi kamu sudah juga paham toh hal ini toh? Kamu harus bisa toh untuk memahami menstruasi itu bagaimana gitu toh? Untuk Bu
mengetahui. Tapi kan dia juga harus jaga kesehatan nih. Untuk perempuan tuh kan harus emang rawan dari penyakit, tapi kita juga harus menjaga kesehatan. Yang laki-laki juga, kalian kan juga punya alat reproduksi kan juga harus dijaga dan dirawat itu. Ya sudah, untuk pertemuan kali ini Bu Kosi akhiri. Apabila ada kesalahan, Bu Kosi minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.